Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Muhammad Yusuf, mahasiswa Universitas Cyber Asia jurusan PJJ Manajemen. Pada hari ini ingin mempresentasikan terkait tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2, eee, yang berisikan tentang identifikasi terkait beberapa judul yang sudah ditentukan. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang judul yang saya pilih, yaitu penyelesaian konflik. Untuk objeknya, saya ambil di tempat kerja saya di kantor pelayanan dan pengawasan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Merak. Ya, konflik dan penyelesaian di KPBBC TMP Merak. Deskripsi singkat KPBBC TMP Merak, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Merak, adalah salah satu unit vertikal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah kantor wilayah Bea dan Cukai Banten. KPPBC TMP Merak memiliki fungsi utama dalam pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai di wilayah strategis Banten yang menjadi pintu gerbang perdagangan nasional dan internasional. Visi kantor ini adalah menjadi administrator kepabeanan dan cukai terbaik di wilayah Banten dengan misi memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa. KPPBC TMP Merak mengusung moto Merak Jawara, yaitu Merak Jawara melayani dengan hati, yang mencerminkan nilai-nilai jujur, amanah, wibawa, akuntabel, responsif, dan akurat dalam pelaksanaan tugas. Pengalaman atau observasi tentang konflik dan penyelesaian di KPBJ TMP Merak. Berdasarkan observasi dan informasi yang tersedia, di KPBBC TMP Merak menjalankan mekanisme penyelesaian konflik melalui dialog kerja organisasi dan rapat rutin. Contohnya seperti apel rutin bulanan, fokus group discussion atau FGD, dan rapat dialog kerja organisasi atau DKO. Dalam forum-forum tersebut, pimpinan dan pegawai berdiskusi secara terbuka mengenai pencapaian kinerja, tantangan, dan masalah yang dihadapi, termasuk potensi konflik internal. Pendekatan dialog ini memfasilitasi komunikasi yang efektif, memperkuat koordinasi, serta mencari solusi bersama untuk mengatasi perbedaan pendapat atau masalah kerja. Analisis kelebihan dan kekurangan berdasarkan teori MSDM. Eee, Kelebihannya, pendekatan dialog terbuka dan rutin sesuai prinsip komunikasi efektif dalam SDM yang dapat mencegah eskalasi konflik dan memperkuat hubungan antar pegawai. Fokus pada profesionalisme dan efisiensi, mendukung pengembangan kompetensi SDM dan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Selain itu, nilai-nilai dari moto kantor Jawara tadi yang diinternalisasi menjadi fondasi budaya organisasi yang positif, meningkatkan motivasi dan loyalitas pegawai. Untuk kekurangannya, mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat formal memungkinkan ada konflik yang belum teridentifikasikan atau terselesaikan secara optimal. Selain itu ada beberapa pegawai yang kurang aktif, dalam artian belum berani untuk mengemukakan pendapat di forum-forum tersebut. Saran atau solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan SDM, yang pertama, penguatan pelatihan teknis dan soft skill komunikasi secara berkala untuk seluruh pegawai, terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik dan internal organisasi. Di sini kan tujuannya juga untuk, eee, menimbulkan rasa percaya diri pegawai untuk berani berpendapat di forum jika terdapat masalah ya. Terus yang kedua, penguatan budaya organisasi berbasis nilai jawara dengan program penghargaan dan pengakuan bagi pegawai yang menunjukkan sikap profesional dan kolaboratif. Eee, untuk menjaga konflik ya. Dan yang terakhir, meningkatkan perhatian terhadap sesama rekan kerja, baik yang satu level atau bawahan guna mengetahui apakah ada masalah yang dapat dibantu untuk penyelesaiannya, ya. Pelajaran penting untuk pengembangan kompetensi SDM untuk pribadi saya adalah komunikasi efektif dan dialog terbuka sebagai kunci utama dalam mencegah dan menyelesaikan konflik di tempat kerja. Setelah itu, pentingnya pengembangan kompetensi teknis dan interpersonal secara seimbang untuk mendukung kinerja dan hubungan kerja yang harmonis.
Setelah itu budaya organisasi yang kuat dan nilai-nilai etika sangat berperan dalam membentuk lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. Kesiapan menghadapi tantangan dan perubahan dengan terus belajar dan beradaptasi, terutama dalam konteks pelayanan publik yang dinamis. Ya, sekian, presentasi dari saya, terima kasih.